Mengaji bersama menebar kebaikan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. ندخل إلى موضوع جديد تحت موضوع الكتاب في درس السادس عشر. الكتاب عندنا الكلمات الجديدة عام أو عامة. عام أو عامة بمعنى عام عموم. عامة أيضا عامة مؤنث من عام. Bentuk muannasnya dari kata am adalah ammah. Jalisun fa'ilun bima'na jalis fa'il bima'na fa'il, jalis ay bima'na jalis. Lakin akan tetapi jalis ini memang dari kata jalasa ya, jalisu. Kalau jalis dia adalah orang yang duduk, tapi kalau jalis itu adalah teman duduk ya. Jadi teman duduk itu enggak, misalkan shadiq teman duduk, al-julus enggak shadiqul julus, tetapi tinggal disingkat saja jadi jalis. Jalisun salih, teman duduk yang saleh ya. Jalis itu teman duduk, jalis. Atau bisa juga kita katakan jalis itu misalkan ya teman akrab dia, kita katakan juga jalis, bisa juga teman akrab ya. Misalkan idza turidu an ta'rifa syakhsan, kalau kamu ingin mengetahui seseorang, fandur ya jalisahu, misalkan lihatlah jalisnya ya, lihatlah teman akrab dia siapa. Jalis. Nafaqa yunafiqu, ini munafik, ini fiilnya. Nafaqa berarti orang itu munafik, melakukan sebuah kemunafikan. Nafaqa yunafiqu. Malla yamallu, malal ya. Malla yamallu, malla itu bosan ya. Malla yamallu itu bosan. Amallu saya bosan ya. Malaltu saya bosan. Pakai fi'il madhi, malaltu artinya bosan. Coba jadi gunakan sehari-hari ya. Ana malaltu, saya bosan ya. Taib. Masdarnya apa? Malal ya, malalun. Itu bosan, bosan. Misalkan jauhi apa? Asabani al-malal, aku ditimpa kemalasan ya. Jadi kalau misalkan antum mengungkapkan saya malas itu bisa dengan ungkapan, tidak hanya dengan satu ungkapan saja. Misalkan malaltu, boleh antum dengan fi'il, berarti aku telah bosan ya, aku bosan lah gitu. Atau misalkan saya terkena bosan ya. Asabtu au usibtu bil malal, itu asabani malal, itu bisa. Usibtu berarti aku ditimpa, usibtu bil malal dengan kebosanan. Atau malalnya bisa kita jadikan sebagai fa'il, asabani malalun ya kan ya. Jadi mengungkapkan itu tidak hanya dengan satu ungkapan saja ya. Semakin lama itu ungkapan itu kita bisa beraneka ragam. Bisa beraneka ragam.
Nah, wi'aun itu bejana ya, wi'a. Wi'a. Wi'aul ilmi apa tuh? Hah? Bejana ilmu apa? Ya, wi'aul ilmi qalbun, hati, ya kan? Misal itu mamluun, penuh, oh airnya penuh tuh, alma mamlu, ya, mamlu. Mamlu itu penuh. Mala'a yamla'u itu mengisi. Coba antum bisa menangkap enggak antara hubungan dari mala'a ke mamlu? Kalau mala'a itu artinya mengisi, mala'a yamla'u, imla, ya kan? Imla'il farag, isi yang kosong. Tapi kalau mamlu artinya penuh. Kenapa? Iya, karena terisi makanya penuh gitu. Hah? Apa? Iya, antum maksudnya antum bisa mengiringi hubungan itu kan bahasa Arab tuh biasa begitu ya. Bahasa Arab itu dari kata ke kata yang lain, tapi ya bisa ada hubungannya seperti itu gitu. Malah ayam lau itu mengisi fiilnya. Kan suka ada pertanyaan imla, isilah. Nah, di sini ada mamluun. Maksudnya kan diisi kan? Diisi kan? Kalau kita mengambil akar katanya kan, karena mamlu itu kan isi maf'ulnya. Ya kan? Isi maf'ulnya mamluun, kayak fataha membuka, kalau maftuhun dibuka kan juga ya. Mala'a membuka, mamluun mala'a mengisi, mamluun diisi. Tetapi bahasa Arab mamlu itu penuh. Kenapa? Ya karena sesuatu yang diisi penuh nanti. Gitu ya. Ya bisa gitu. Ya. Iya, mamlu. Ada juga mala'a. Qala al-mala'u. Mala itu al-mala'ul a'la, itu malaikat, disebutnya al-mala'ul a'la, penduduk atas. Al-mala itu penduduk yang banyak, disebutnya al-mala. Para nabi juga kalau dikisahkan oleh Allah ya, atau orang-orang dalam Al-Quran dikisahkan orang-orang banyak ketika berkata qalal mala'u min qaumihi, artinya berkata sekelompok ya. Ya kan? Terus kemarin juga dalam tafsir surah Yusuf, wa qalal mala'u aftuni, hai orang-orangku. Jadi orang-orang yang banyak itu mala disebutnya, mala. Itu juga karena merujuk kepada sesuatu yang banyak, sesuatu yang penuh itu, kata mala'a itu. Al-mala'ul a'la itu malaikat, karena penduduk al-a'la tinggi ya. Ya ini penduduk yang ada di langit maksudnya. Al-ahya itu apa tuh? Al-ahya. Hah? Al-ahya itu orang-orang yang hidup kan. Kalau yang mati al-ahya wal al-ahya wal itu mah al-mamat, al-hayy wal mamat. Al-hayat wal mamat. Kalau itu hayat biasanya bandingannya al-hayatu kehidupan, al-mamat kematian. Al-hayyu orang yang hidup, al-mayyit itu orang yang mati, mayyit. Kalau ini jamaknya ahyaun, maka amwatun. Dikata mayyit, amwat. Al-hayyu, al-ahya. Sebenarnya sering kok ya, ada dalam doa juga ya. Ayat ada enggak?
Ya kan, ada kan? Ya kan? Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Iya kan? Cuman tuh nggak sadar ya. Ya kan? Hah? Haya. Hayaun. Ya. Ya kan? Man dhahaba haya'uhu dhahabat hayatuhu. Benar nggak? Barang siapa yang kehilangan yang kehilangan malunya, rasa malunya, maka dia telah kehilangan hidupnya. Man dhahaba haya'uhu dhahabat hayatuhu. Ya kan? Ya mungkin nggak tahu, mungkin ada aja kaitannya kalau diteliti kenapa al-haya itu kenapa senada dengan hayat. Haya itu malu dengan hidup itu, apakah ada kaitannya? Ya. Ada pasti. Ya, pasti, dan itu selalu digunakan oleh al-wu'ad. Al-wu'ad itu apa namanya? Ada kadang-kadang tuh dibedakan ya, ada alim, orang yang berilmu, ada wu'ad, yaitu orang-orang yang suka nasehatin. Kadang-kadang kurang ilmu, tapi dia memang suka nasehatin. Ya. Sama seperti orang-orang yang bisa keluarnya hadis-hadis dhaif, itu hadis dhaif, munkar, maudhu kayak gitu. Itu tuh biasanya bersumber dari orang-orang yang semangat dalam menasehati manusia ya. Kemudian mereka membuat hadis-hadis yang palsu supaya manusia tertarik terhadap agama, tapi dengan cara yang tidak benar, dengan cara hadis yang itu ya, karena kurang ilmu maka dia begitu ya. Seperti itu. Ya. Kemudian di sini ada al-mustalahatul jadidah, istilah-istilah yang baru. Al-ifrad. Ifrad itu dari kata mufrad ya, mufrad juga sama ifrad, ta'nis, ifrad. Ifrad itu menunjukkan kepada sesuatu yang satu ya. Kadang kalau dalam bahasa tauhid itu ifradullah mengesahkan arti ifrad itu. Karena kan satu, membuat satu ya ifrad. Afrada yufridu. Ya. Menjadikan sesuatu itu satu, afroda itu bukan menyatukan, mensatukan, membuat sesuatu menjadi satu gitu, ifrad namanya. Kalau dalam bahasa tauhid akidah, ifrad itu mengesahkan, ifradullahi ta'ala kan gitu. Tauhid rububiyah apa? Ifradullahi ta'ala bi af'alihi, mengesahkan Allah dengan perbuatannya. Tauhidul uluhiyah apa? Ifradullahi ta'ala bil ibadati, kan gitu ya, dengan peribadahan gitu, ifrad. Nah, apa lawan dari kata ifrad? Bisa at-tasniyah, itu sama juga. Isim tasniyah itu dari kata sanna mungkin ya, tasniyah menjadikan dua ya. Kemudian at-tatabuk itu selaras ya, serasi. At-tatabuk selaras. Jadi saling selaras, saling serasi. Ya. Saling cocok bisa. At-ta'rif itu antum mungkin dari kata ma'rifah ya. Ma'rifah. Ma'rifah itu apa? Pengetahuan kan, atau tahu. Nah, tahu tempe, tahu ya. Ma'rifah. Ma'rifah ya. Ahli ma'rifah kan gitu. Ada tarikoh, ada ma'rifah kan gitu ya katanya. Sudah mencapai ma'rifah, yaitu kan. Maksudnya apa sudah mencapai ma'rifah itu? Jadi sudah sampai kepada ma'rifah. Udah arafa, mengetahui Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya, gitu kan? Ya. Nanti kan adanya katanya ada lagi makom apanya, hakikatnya. Kalau itu sudah ada hakikatnya, nggak usah sholat, nggak usah apa, mungkin Allah alam gitu ya. Sufiyah ada yang kayak gitu, makom-makomnya. Ini ma'rifah. Ta'rif itu juga ada definisi. Kenapa definisi itu dari ta'rifun? Kenapa? Karena kan akan kalau ta'rif apa definisi? Ingin mengapakan tuh? Hah? Ya ingin memberitahu kan definisi itu.
Ya kan? Namanya ta'rif kan, definisi. Itu. Ya. Jadi ma'rifah, ta'rif, apa lagi tuh? Ada kata-kata lagi ya? Hah? Itu semuanya dari suku katanya tuh sama gitu, dari kata arafa. Arafa ya'rifu kan mengetahui. Araf tuh saya tahu. La a'rif, saya nggak tahu. Ma'rifah, pengetahuan. Kadang di bahasa akidah apa? Ma'rifatullah. Kan gitu ya. Apa ma'rifatullah? Mengenal Allah. Kan gitu ya bahasanya. Ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah, kan gitu. Mengenal, mengetahui, itu ma'rifah. Ta'rif biasanya definisi. Kenapa dikata ta'rif? Dari kata arrafa yu'arrifu ta'rifan. Arrafa itu mengenalkan. Wazannya sudah beda. Kalau arafa mengetahui, kalau arrafa itu jadi kalau arafa mengetahui saja, dia mengetahui. Tapi kalau arrafa itu membuat orang tahu. Berarti apa tuh? Barusan anak arrafa barusan terjemahkan dengan apa? Arrafa? Mengenalkan pengetahuan. Iya tadi arrafa mengenalkan. Ya kan, memberi orang tahu. Kan gitu ya. Kalau fa'ala, kalau misalkan apa namanya? Ya, fa'ala, arafa, apa lagi? Ya. Kataba, ya biasa. Ada mengetahui, ada memberi tahu. Itu disorof ya, disorof belajarnya. Disorof belajarnya. Jadi ada yang muta'addi fi'il itu. Muta'addi itu dia tuh mengefek gitu, nular. Si fi'il itu adalah otomatis. Misalkan ada dhahaba, pergi. Apa? Kalau dhahaba kan cukup fa'il saja. Lazim. Iya kan? Lazim ya. Muhammad pergi. Tapi kalau objek berarti ada objeknya, berarti dari kata pergi harus dibuat apa? Adhaba. Iya kan, harus memergikan kan gitu kan? Iya kan? Nah itu tuh disorot belajarnya begitu. Perubahan. Jadi katanya juga dirubah. Kalau sorob bangunannya yang dirubah. Kalau nahwu harokat akhirnya yang dirubah, ya kan? Iya nggak? Nyambung nggak itu? Iya nggak? Ya kalau karuma mulia ya, mulia misalkan Zaidun, karuma Zaidun mulia. Tapi kalau memuliakan, bahkan Zaidnya yang memuliakan, misalkan harus ada objek yang dimuliakan kan, benar nggak? Jadi jadi akrama kan, gitu. Itu diubah bangunannya. Kalau sorob begitu, ya. Makanya pantas sorob itu ada wazan-wazannya, karena fiil itu sebuah kata itu yang memang bisa berubah, ya, pulang, memulangkan, atau salam, menyalami, saling bersalaman. Itu tuh banyak, dan itu diubahnya dengan sorob bangunannya. Misalkan salama, mengucapkan salam, ya. Atau apa? Menyalami, ya kan bisa. Atau safaha, yaitu safaha menyalami ya. Kalau saling bersalaman jadi tasafaha. Gitu. Kalau sorof itu. Doroba, ya, memukul. Kalau memukul itu ada yang fiil. Makanya fiil itu ada dua, ada fiil lazim, ada fiil muta'addi. Fiil lazim itu memang nggak butuh objek dia. Lazim itu memang kayak tadi apa tuh? Dhahaba Zaidun ya. Dhahaba Zaidun. Zaid pergi. Butuh objek gak itu? Hah? Butuh nggak? Zaid pergi. Udah sempurna belum? Udah kan? Berarti nggak perlu objek. Zaid pergi. Udah sempurna. Udah kan? Cuma butuh Zaid telah pergi. Antum paham nggak? Misalkan antum nanya, kemana Zaid? Oh, Zaid dah pergi. Perkataan anak itu masih ngambang atau enggak?
Anak nanya ke antum. Perkataan anak masih ngambang nggak? Hah? Kalau antum nanyanya itu perginya kemana, antum terlalu kepo. Beda lagi urusannya, antum tanya lagi ke anak perginya kemana. Mungkin anak katakan, dhahaba Zaidun ila gitu. Kalau antum cuma nanya Zaid kemana, dhahaba Zaid. Oh udah pergi, oh ya. Antum udah paham gitu. Kecuali kalau anak bilangnya dhahaba, atau misalkan Zaid, antum nanya Zaid kemana, Zaid. Anak bilang cuma satu kata doang, antum ngerti nggak? Enggak kan? Nah, pasti itu berarti belum sempurna perkataan anak. Tapi kalau anak udah katakan dhahaba Zaidun, berarti udah sempurna kan? Itu hanya butuh fi'il dan fa'il. Sudah sempurna. Ya. Nah, itu namanya lazim. Fi'ilnya berarti hanya butuh fa'il saja. Ada yang fi'il, dia itu butuh objek. Kalau objeknya nggak dikasih, dia gak bakalan sempurna. Ya. Misalkan, tadi si Zaid memergikan. Hah? Antum mau nanya apa kira-kira? Ya, memergikan apa, memergikan siapa kan? Karena memang kata memergikan itu kan butuh ya, butuh objek kan? Butuh objek ya. Saya memuliakan. Saya menunggu kelanjutan itu karena belum sempurna saya ngomong itu. Ya kan? Kalau saya berhenti pasti itu enggak berfaedah ucapan saya itu. Memuliakan siapa? Ya. Kalau saya katakan saya memuliakan orang tua saya. Yang udah paham antum kan. Tapi kalau saya cuma mengucapkan saya memuliakan, siapa yang dimuliakan? Nah, itu tuh namanya fi'il muta'addi. Bisa nggak fi'il lazim menjadi muta'addi? Bisa. Tapi diubah bangunannya. Nah, itu disorot cara ngubahnya. Paham nggak? Ngerti nggak tuh? Contoh tadi dhahaba pergi. Kalau memergikan jangan pakai dhahaba lagi, ubah itu. Ubahnya terserah saya, yang enggak ikutin bentuk disorot, wazan, belajar. Dhahaba itu jadi kalau dhahaba jadi adhaba caranya, jadi af'ala. Gitu, akrama. Ya, tapi kalau fiilnya yang sudah muta'addi gak perlu diubah-ubah lagi antum. Ya. Fataha ya. Misalkan kayak tadi apa? Yang sudah Doroba itu memukul, pasti ada yang dipukul kan? Ya kan? Saya Ustaz ingin mengubah jadi memukul. Itu udah jadi memukul itu. Doroba itu emang udah fi'il muta'addi, udah dia ya pasti butuh objek gitu. Apa bedanya dengan dhahaba? Ya dhahaba memang enggak butuh objek. Kalau doroba memukul pasti harus ada yang dipukulnya. Ya kan? Gitu. Coba antum kasih tahu orang, ya kan? Teman ketemu di jalan, antum bilang, itu Pak Ahmad memukul. Udah aja gitu. Pasti teman antum akan nanya, mukul naon, mukul saha, gitu kan? Karena belum sempurna dia ngomong gitu. Kayak gitu. Ya kan? Itu nggak perlu lagi diubah karena itu muta'addi. Tapi kalau yang lazim itu perlu diubah. Ngubahnya ya dengan sorob itu. Ya, begitu juga dengan saling. Doroba tuh bisa saling memukul. Itu nggak pakai doroba lagi, pakainya tafa'ala, tadoroba pakainya. Tadoroba, ya tadorobu, tadaruban gitu ya. Itu jadi ada istilah-istilahnya begitu. Ini juga at-tatabuk saling. Nah, jadi gini, setiap fi'il itu akan berubah bangunannya tergantung apa yang kita inginkan maknanya, ya. Dan itu tuh ada polanya. Ada polanya, ya. Fi'il itu berubah bangunannya sesuai dengan makna yang kita inginkan. Ya, tapi itu memang sudah ada polanya. Ya, antum dan nggak perlu mikir. Nggak perlu mikir begini, emang fi'il bisa menjadi apa saja? Dari memukul, saling memukul, ya kan? Antum nggak perlu mikir itu karena para ulama sudah lebih dulu mikir. Kita itu tinggal pelajari wazannya aja, di mana satu kata itu bisa berubah ini. Oh, saya ingin menciptakan yang baru, kata itu. Udah ada. Itu nggak bisa buat bid'ah lagi dalam bahasa, ya kan? Nggak usah ini. Saya pengen yang baru, misalkan dari memukul bisa menjadi sebuah kata apa gitu kan, memukul, saling memukul, dipukul, kayak itu. Itu sudah ada. Jadi kita tinggal ngapal aja perubahan itu.
Nggak usah khawatir gitu. Nggak usah khawatir. Jadi sudah ada itu rapi oleh para ulama, diwazan-wazankan, tinggal kita ngafalnya saja. Kalau ulamanya buat, para ulama buat, ya kan? Buat gitu. Oh, si kata ini tuh bahkan bukan hanya satu kata saja, semua kata dalam bahasa Arab semuanya itu kemungkinannya bisa menjadi berapa wazan. Dikumpulkan oleh mereka, jadi semua kata dalam bahasa Arab itu, oh dalam pola-pola ini saja. Karena memang bahasa Arab memang bisa berpola kalau bahasa Arab, ya kan? Ada padanannya. Fataha padanannya apa? Doroba, ya kan? Atau yadribu patahannya? Akan ada doroba yadribu, kemudian ada yang serupa dengan doroba yadribu itu, ya kan? Yanzilu, gitu kan? Kalau kata bayak tubuh nasoroyan suruh, itu banyak kata yang ikut ke sana, jadi itu jadikan pola, makanya disebut wazan. Wazan itu kan timbangan. Jadi ada timbangan, dijadikanlah fa'ala yaf'ulu, itu timbangannya, nanti ada berjuta kata yang ikut ke wazan ini yang sama, fa'ala yaf'ulu, nasoroyan suruh, tadi apa? Kata bayak tubuh, ya kan? Nggak bisa dhahaba yadhubu, bukan dhahaba yadhabu, fa'ala yaf'alu, geser lagi, ada dua wazan lagi, gitu kan? Nah, nanti ada yang ke wazan fa'ala yaf'alu, dhahaba yadhabu, fatahayab tahu alima, atau apa lagi ya? Yang nggak bisa, kalau fa'ila dari awalnya fa'ila harus fa'ala dulu, yang fa'ala dulu gitu. Nanti kalau ada beda satu lagi, oh ini memang sama fi'il mudhari'nya fa'ala yaf'alu, tapi fi'il madinya fa'ila, beda lagi set. Nah itu tuh ada 6. Ya, saya pengen buat yang ketujuh, nggak bisa, nggak bakalan nemu. Udah 6 doang ini aja, nggak usah pengen nambah-nambah. 6 itu wazan. Kalau hafal 6 wazan ini, nanti banyak berjuta kata yang akan masuk ke sini. Ada yang ke sini, ada yang ke sini, ada yang ke sini, ada yang ke sini. Gitu. Itu sorof. Bisa nggak? Nah, kalau sorof itu biasanya pakai nadham, lebih cepat gitu. Fataha yaftahu fatah. Nanti kalau saya kasih kata, misalkan apa katanya? Misalkan kasara ya. Atau ya, nanti dikasih kata. Coba masukkan kemana nih? Kadang-kadang insting itu main juga. Kayaknya ini ke sini enaknya. Benar. Benar, emang begitu. Kalau salah gimana? Misalkan salah, harusnya fa'ala yaf'ulu, kita ada sebuah kata malah dimasukkan ke fa'ala yaf'ilu misalkan. Orang Arab pastinya masih paham. Kalau cuman berubah harokat pasti paham. Ya, nggak usah terlalu ini gitu ya. Ya kan? Nah, gitu. At-tankir itu dikatakan nakirah. Tankir ya, nakirah. Nah, ini dari wajan taf'il, tankir, tadzkir. Tadzkir itu pengingat, tadzkir. Jadi kata apa? Dzakara yadhkuru, fa'ala yaf'ulu, nasara yansuru, kataba yaktubu. Tuh, sama tuh, wazan itu banyak. Dzakara yadhkuru, alladzina yadhkurullah, ya. Yadhkurunallah. Nah, yadhkuru itu masuk wazan fa'ala yaf'ulu. Ya kan? Nah, kalau di sini kalau dzakara mengingat. Kalau mengingatkan gimana? Kalau mengingatkan dzakara Muhammadun. Ya kan? Muhammad mengingat. Mengingat siapa? Mengingat Tuhannya. Dzakara Muhammadun rabbahu, mengingat. Tapi ada mengingatkan. Kan ada kan? Nah, itu diubah wazannya dari dzakara jadi fa'ala. Jadi dzakara yudzakiru tadzkir. Jadi peringatan kesananya. Soalnya kan dari mengingatkan. Kalau mengingatkan pasti ada peringatan. Ya kan? Kalau saling mengingatkan, tadzakara yatadzakaru. Ya kan? Seperti misalkan ada darosa. Apa arti darosa? Belajar. Darosa Ahmadu. Kalau mengajarkan, ubah dari darosa ke fa'ala jadi darrasa. Kalau saling belajar, saling mengajarkan, tadarus, tadarasa yatadarasu tadarusan. Makanya itu udah mengenal tadarus kan? Tadarus seorang apa banyakan? Banyakan, karena saling. Itu enggak?
Itu di mana tuh? Di sorof. Ya, di sorof. Nggak tahu, anak ada luka anak oke poho gitu, lupa gitu. Anak juga wazan-wazan gitu, cuma beberapa, hafal berapa, tapi bisa we gini, sedikit gini ngomong bahasa Arab. Jadi antum mungkin jangan khawatir gitu ya. Dan pelajaran sorof anak alhamdulillah anak nggak nemu lagi setelah aliyah, karena paling jelek itu pelajaran sorof, genep aja genep nilainya gitu kan. Tapi alhamdulillah bisa bahasa Arab ya, sorof. Nah ya beda, memang apa maksudnya, sebetulnya kata bahasa Arab itu aja gitu, yang familiar teh gitu banyak gitu, itu wazannya wa fa'ala yaf'ulu dhahaba itu sebetulnya gitu. Jadi anak masih bisa ngomong alhamdulillah gitu ya, itu ya gitu. Tafa'ala yatafa'alu, tafa'ala yufa'ilu ya. Atau inkasara yankasiru, atau pakai sin ya. Tuh yang sin biasanya yang ada sinnya itu istaf'ala, itu adalah untuk meminta. Ya, makanya istighosah, isti'adah ada isnya, pokoknya itu meminta, istisqa meminta hujan. Ya. Istighfar meminta ampun. Itu ada wazannya. Dari asalnya itu ghafara. Ya, ghafara mengampuni. Kan kalau ghafara mengampuni, tapi kalau meminta ampunan istaghfara, kesananya pakai ada isnya, bahasa Inggris istaghfara gitu ya. Ya gitu ya. Kita baca al-kitabul mufidu sadiqun nafi'un والذي يقرأ الكتب يعرف شيئا كثيرا عن الحياة والأمة المتقدمة مهتمة بالكتب فهي تشيد المكتبات العامة ومن يزور بلدا ويشاهد فيه مكتبات عامة ضخمة يقول هذه دولة عظيمة والكتاب جليس لا يمل جليسه وأنيس لا ينافق صاحبه والكتاب وعاء مملوء علما وهو ناطق ينطق عن الأحياء ويتحدث عن الموتى والقرآن الكريم خير الكتب أنزل الله ليهدي به الناس إلى الصراط المستقيم وحفظه الله فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. Ya, mungkin baru sedikit yang antum pahami, saya terjemahkan biar caang ya. Al-kitabul mufidu, kitab yang bermanfaat itu sadiqun nafi'un, adalah teman yang bermanfaat. Ya, mufid dengan nafi itu sama. Al-kitabul mufid itu kitab yang berharga, yang bermanfaat. Sadiqun nafi, adalah teman yang bermanfaat. Walladzi yaqra'ul kutuba, yang membaca kitab-kitab ya, ya'rifu syai'an katsiran 'anil hayat, dia akan mengetahui sesuatu yang banyak dari kehidupan ini. Wal ummatul mutaqaddimatu, dan umat terdahulu mutaqaddimah, muhtammatun bil kutub, mereka memiliki perhatian. Muhtammatun karena al ummah ya muannas, jadi muhtammatun perhatian bil kutub, dengan kitab, dengan kitab-kitab. Fahiya tushayyidul maktabatil ammata. Ya, hiya ini kembali kemana? Apa tushayyidu, Pak Ahmad? Iya, membangun. Syayyada, musyayyada, fi burujim musyayyada. Ya, fahiya tushayyidul maktabatil ammata. Maktabatil amma adalah perpustakaan-perpustakaan umum ya. Taib. Wa man yazur, dan barang siapa yang menziarahi baladan, suatu negeri, suatu kota, wa yusyahid fihi maktabatin amatan, dan dia menyaksikan di sana ada maktabah ya, perpustakaan yang umum, dhakhmah, yang besar ya. Yaqul, dia akan mengatakan, hadhihi daulatun azimah, ini adalah negara besar ya. Kenapa? Karena ini maktabahnya juga besar gitu. Jadi keagungan sebuah negara itu bisa dinilai dari bagaimana perhatian mereka terhadap buku ya.
Gitu katanya. Wal kitabu, dan kitab itu adalah jalisun, adalah teman duduk. La yamallu jalisahu. Ya, dia tidak akan malla, membosankan, ya. Membosankan orang yang duduk dengannya. Wa anisun la yunafiqu sahibahu. Dan anis juga sama. Anis Baswedan, ya. Anis itu ini bahasa Arab, anis. Bagus nama anis itu. Anis itu ya teman dekat, ya. Anis juga sama. Jalis teman duduk, anis itu teman dekat. Anis, ya'nas. Yang selalu menemani itu namanya anis. Ya, anisun. Wa anisun la yunafiqu sahibahu. Ya, artinya tidak akan mengkhianati temannya. Ya, itu buku. Wal kitabu, dan kitab itu wi'aun, adalah sebuah bejana mamlu'un ilman, yang dipenuhi dengan ilmu. Ya, wi'aun mamlu'un adalah bejana yang penuh. Nah, ini ilman, tamyiz, ya. Ya kan? Penuh dengan apa kan? Bisa penuh dengan mana? Dengan apa saja, ya. Terus dibedakan dengan ilman. Oh, ilmu. Nah, itu tamyiz. Makanya lapak kedua. Wa huwa natiqun, dia berbicara. Yantiqu anil ahya, dia menceritakan. Ya, natiqun adalah isim fa'ilnya, dia berbicara. Yantiqu, berbicara. Nah, artinya nggak aja, ya, orang yang berbicara kan gitu kalau diterjemahkan secara terlek, tapi kan nggak gitu nerjemahinnya. Wa huwa natiqun yantiqu anil ahya. Dia, ya, buku itu berbicara, menceritakan, ya gitu ya Pak. Jadi ubah kosakatanya tapi sama-sama esensinya dapat gitu. Menceritakan tentang orang-orang yang hidup. Wa yatahaddatsu anil mauta. Dia juga menceritakan orang-orang yang telah mati. Wal Qur'anul Karimu khairul kutubi, dan Al-Qur'an Al-Karim itu adalah sebaik-baik kitab, ya. Anzalahullahu, Allah menurunkannya, liyahdiya bihin nasa, untuk memberikan hidayah dengannya kepada manusia, ila siratil mustaqim, kepada jalan yang lurus. Wa hafizahullahu, dan Allah menjaganya, menjaga kitab. Faqala, ia berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra, sungguhnya kami, inna nahnu, sungguhnya kami, nazzalna, telah menurunkan adzikra. Apa itu? Peringatan, ya. Nah, tadi ada tadzkir itu dari kata adzikra. Wa inna, dan sungguhnya kami, lahu, baginya, lahafizun, ya, betul-betul penjaga, lahafizun. Ya, atau dan kamilah yang akan menjaganya, gitu kalau diterjemahkan. Yuk baca dulu yuk. Nanti kalau adzan berhenti. Sambil dipahami Al-Kitabul Mufidu Sadiqun Nafiun. Yuk. والذي يقرأ الكتب يعرف شيئا كثيرا من البيان وأمة الكتب فهي تسيد المكتبات ومن يزور بلدا ويسافر فيه مكتبات هذه الدولة والكتاب جليس لا يمنع جليسه وأنيس لا يلامس صاحبه والكتاب وهو ناطق ينطق ويتحدث عن الموتى والقرآن الكريم خير الكتب أنزله الله ليهدي به الناس
Ini, wah, kalau antum lagi baca buku, ya, itu fokus ke makna saja. Selama antum bisa memaknainya, itu jangan terlalu diperhatikan harokat-harokatnya lah ya. Ya, gitu ya. Karena ini jadi untuk melatih kita, oh geningan bahasa Arab itu ya begini. Ya sama dengan bahasa Indonesia urutannya gitu. Ya tuh. Jadi jangan terlalu dipikirin harokatnya. Ya. Misalkan begini. Kitab itu menjadi teman, la yamallu jalisahu, tidak membuat bosan jalisahu, temannya. Antum kan ngerti ya dari secara arti seorang kawan yang tidak membuat bosan kawannya, gitu kan, teman duduknya kan gitu ya. Ya. Tetapi kalau kebahas ke nahwu, kalau dibahas di nahwu itu ngebahas bagaimana kita itu memposisikan, oh jalisun la yamallu jalis, oh ini adalah objek. Kalau objek itu harus lapak kedua, harus jalisahu, nggak boleh jalisuhu, nggak boleh. Jadi gitu. Jadi kalau antum di dalam mempraktekkan, maksudnya dalam praktek ini, kalau misalkan mau memulai tahadus dengan teman, ya, dengan teman, selama nyambung, mufradatnya punya, udah ucapkan saja. Salah maf'ul malah dikasih rofa, ya, malah dikasih dhammah, maf'ul padahal harusnya lapak kedua gitu. Itu nggak mengapa. Untuk awal-awal gitu. Nanti semakin lama baru connect. Baru cepat ini akal ini menampak, otak itu menangkapnya tuh cepat gitu. Saya mengucapkan maf'ul, oh maf'ul harus lapak kedua kan kalau sudah dalam nahwu. Ya. Makanya orang-orang Arab, anak kirimkan ke antum video ya. Kenapa orang Arab, kan orang Arab dia ya, berbahasa Arab. Tapi mengapa objek pakai lapak ke satu? Apakah mereka nggak ngerti gitu? Kayak salah ngomong aja, karena memang mereka nggak kuat nahwunya gitu, ya kan? Misalkan gini, saya memperingatkan para pegawai, ya, pasti kan kalau secara ini kan pegawai itu sebagai apa ya? Sebagai objek gitu kan. Tapi pada prakteknya gini, orang tuh malah katakan misalkan ana uhadzirul muwazzafun, dan orang-orang lain juga tahu gitu, maksud dia itu adalah objek, makanya dia dibenarkan al muwazzafin, lapak kedua pakainya karena maf'ul gitu kan. Jadi salah ngomong itu ketika gak kuat nahwu ya, kurang connect ini bisa saja terjadi. Tapi itu artinya orang yang ngajak bicara juga ya ada kalanya paham yang dimaksud oleh dia tuh pakainya maf'ul tapi malah pakainya lapak satu gitu, rofa gitu. Nah, tapi ya tetap harus diperbaiki gitu. Ya, harus diperbaiki. Gitu. Dan dalam situasi tertentu orang paham, oh dia itu sebetulnya pengennya maf'ul, dia itu sebetulnya pengennya fa'il gitu. Misalkan ana bicara gini, ana pernah dulu awal baca bahasa Arab terus ceramah di pentas akhir tahun, ana membawakan ayat innama yakhshallahu min ibadihi ulama, kan itu salah. Innama yakhshallahu min ibadihul ulama, yang takut kepada Allah itu kan para ulama kan gitu. Innama hanyalah yang takut kepada Allah para ulama. Tapi ana mengatakannya yakhshallahu. Bisa jadi ana menganggapnya benar-benar aja karena dari hati ana pengennya ya orang yang takut kepada Allah itu gitu. Tapi secara tidak sadar ana mengucapkan malah innama yakhshallahu. Harusnya kan yakhshallah ha. Siapa yang takut? Takut kepada siapa? Kan ulama takut kepada Allah kan gitu. Jadi Allah yang ditakutinya, yang lapak keduanya objek, benar nggak? Tapi ana malah pakai lapak pertama yakhshallahu, kan langsung, oh salah dari segi nahwunya. Ya, tapi kalau nggak dibenarkan, itu bisa membuka peluang bagi orang-orang yang menyimpang, ya nggak? Ya kan? Kalau orang-orang yang menyimpang, misal gitu sufiah, saking takwanya, bahkan Allah punya bahkan di kitab Injil atau kitab apa yang apa Tuhan bergulat dengan Nabi siapa? Dengan Nabi siapa? Bergulat itu dan Tuhan kalah dipincangi gitu. Di Injil.
Ya. Baik ya. Apakah dalam berbicara butuh nahwu? Dalam berbicara butuh nahwu enggak? Hah? Butuh nahwu enggak? Hah, butuh enggak? Enggak tahu, butuh enggak butuh. Iya. Dalam berbicara. Antum gini bisa mensukunkan? Kenapa disukun-sukun? Kan nahwu itu harokat akhir. Nah, disukun-sukun. Ya kan? Ya kan? Orang Arab kenapa nggak belajar nahwu tapi mereka bisa ngomong bahasa Arab? Ngerti? Jadi butuh atau enggak? Hah? Untuk ngomong doang. Ya? Kadang-kadang enggak. Emang kita ngomong bahasa Sunda dan bahasa Indonesia emang sudah sesuai dengan dia sudah belum? Kalau apa bahasa kalau KLO gitu. Emang tuh ada dalam bahasa Indonesia. Sih kan ya? Gitu. Jadi nahwu itu kan harokat akhir ya. Tetapi ada bahasa asli sakin taslam, sukunkan kamu selamat. Maka selamat dari celaan ahli nahwu gitu. Ya kan? Ya jadi ada dua sisi gitu. Kalau antum cuma ingin ngomong bahasa Arab, antum pergi ke Arab, antum ngomong bahasa Arab lama-lama bisa bahasa Arab gitu. Ya kan, asalkan bahasa Arab yang benar, yang fusha gitu, yang benar gitu ya. Bisa ngomong bahasa Arab, sukunkan saja gitu. Cuman ketika antum disodorkan buku ya, nah itu belum tentu mungkin bisa baca buku gitu kan. Bisa, cuman antum ngasih harokatnya nanti Pak Baliut, balelol, iya kan? Yang kayak tadi itu harusnya mubtada lapak ke 1 malah dipakai lapak ke 3, ya kan? Lapak ke sini gitu. Ya. Hancur jadinya. Bahasa hancur jadinya. Karena Al-Qur'an juga dengan i'rabnya Al-Qur'an mengajarkan itu lengkap dengan harokatnya Al-Qur'an. Meskipun nggak ada tulisannya, Al-Qur'an dulu kan nggak ada, bahkan bukan nggak ada tulisan, nggak ada titiknya. Tapi orang Arab, Rasulullah membacanya itu dengan nahwunya. Yang ini rofa, yang ini nasab, yang ini situ. Gitu. Jadi memang nahwu itu ya kalau cuma ngomong Arab mungkin nggak diperhatikan oleh orang-orang Arab gitu ya. Tetapi dalam Al-Qur'an, dalam agama kita, makanya jadi ibadah. Ya karena memang untuk memahami agama sebetulnya nahwu itu. Jadi nahwu itu sebetulnya untuk memahami agama, memahami kitab para ulama. Ketika kita disodorkan oleh kitab para ulama, jadi kita itu nanti bacanya benar. Kalau bacanya benar, pemahamannya juga benar, gak dibalik-balik. Fa'il gak jadi maf'ul gak jadi fa'il, karena ya benar gitu. Bacanya seperti itu. Ya. Gitu. Walaupun gimana, kalau baca masih ada yang kemungkinan salah enggak? Ada. Salah pemahaman dalam baca, iya. Makanya selain orang tuh belajar baca kitab, makanya harus bersanad kan? Benar enggak? Iya enggak? Kan ada ijazah-ijazahnya kan kitab itu, sanad para ulama, benar nggak? Ya kan? Sahih Bukhari kan ada sanadnya kan? Saya belajar Sahih Bukhari dari sini sampai ke Imam Bukhari kan nyambung kan? Supaya kitabnya, pemahamannya benar gitu. Meskipun tulisannya begini, itu memberikan interpretasi yang berbeda, penafsiran yang berbeda, tetapi kalau dipahami dari asalnya gitu, ada sanadnya, berarti ini yang benar tuh yang dipahami. Itu perlunya sanad kan begitu ya. Sanad keilmuan itu diperlukan seperti itu. Tapi walaupun kita tidak sampai ke sana, tetap bahasa Arab itu ada kaidah-kaidahnya. Contoh, fa'il itu didahulukan daripada maf'ul. Itu sudah kayak baku gitu ya. Baku itu kaidah pokok fa'il. Jadi kalau ada sebuah kata nggak dikasih harokat, ya udah. Pokoknya yang pertama itu kalau bingung, yang pertama maka jadikan pertama ini fa'il dulu, kemudian baru maf'ul dimaknainya. Begitu ya. Nah, makanya ada kan wa kallamallahu Musa. Itu kan kalau nggak dikasih harokat, orang-orang dikatakan ya bisa jadi Musa mengajak bicara. Ya kan, wa kallamallaha Musa. Musanya kan dia isi maksur. Isi maksur itu kan memang nggak kelihatan rafa nasab khafadnya. Jadi bisa aja Musa itu lapak pertama jadi fa'il. Kemudian Allahnya Allah jadi maf'ul, jadi Musa yang ngajak bicara. Kan gitu. Itu mah
Mu'tazilah dan kawan-kawannya begitu cara memahaminya karena ada kesempatan di sana, kesempatan dari sisi bahasa. Tapi kalau kita kuat bahasanya enggak. Secara kaidah fa'il dulu baru maf'ul. Kaidah awal, fa'il dulu baru maf'ul. Mungkin didukung dengan dalil-dalil yang lainnya, dari ayat-ayat yang lainnya, ya. Akan begitu, ya. Jadi nahwu itu sejatinya adalah untuk mengokohkan agama seseorang, ya kan? Bukan untuk bisnis. Kalau bisnis mah antum bahasa Arab aja itu. Apa? Sukun-sukunkan saja. Perbanyak kosakata, ngomong dengan bahasa Arab bisa, ya. Gitu. Jadi nahwu itu untuk agama sebetulnya diperuntukannya. Berarti Anda pernah dengar Iya. istilah kalau bisa muhadasah, Iya. itu bisa baca kitab. Iya. Sebaliknya juga, apakah itu benar juga Ustaz? Kalau bisa muhadatsah belum tentu Belum tentu bisa baca. baca kitab. Ya, kalau muhadatsah di sini muhadatsah orang ngomong gitu, cuma ngomong sukun-sukun biasa dengan orang Arab, suruh baca kitab, ya balelo juga gitu, gak bisa. Terus sebaliknya juga, orang yang bisa baca kitab, cuma bisa baca kitab, dia nggak terbiasa ngomong, gitu kan? Ya bisa jadi. Jadi lola ininya bukan nggak bisa loading gitu, ya loading, ya kan? Cokwe praktekkan kepada anak antum, ya kan? Jangan ajak ngomong anak antum, jadi orang yang pendiam gitu, ya kan? Bukan dia nggak ngerti omongan kita, tapi suruh bicara saja di depan orang. Orang yang nggak biasa berbicara di depan orang, kan kayak jadi blank gitu. Loading ya, dia mau ngomong apa tuh loading gitu. Ya sama aja begitu. Semuanya juga butuh latihan, ya kan? Ya duanya. Baca kitab bisa, ya kalau ingin ngomong lancar, ya ngomong juga, ya. Latihan ngomong. Iya, jadi ini membahas tentang sifatul mubtada wal khobar ya. Sifat mubtada dan khobar. Jadi mubtada itu bisa dikasih sifat. Misalkan Al-Quran itu adalah sebaik-baik kitab, kan gitu. Saya ingin kasih sifat Al-Qurannya itu mulia, berarti Al-Quran yang mulia sebaik-baik kitab, kan gitu. Ya, Al-Quranu khairul kutubi, bisa. Saya mau kasih sifat Al-Qurannya, tinggal kasih sifat Al-Quranul karimu khairul kutubi, berarti itu sifat bagi mubtada. Sifat bagi mubtada ngikutin mubtada. Nah, makanya ada kata tatabuk, harus serasi, selaras sama antara mubtada dan sifat. Kalau mubtadanya rofa, sifatnya ikut rofa. Kalau mubtadanya ifrad, apa ifrad itu? Mufrad, ikut mufrad juga. Kalau mubtadanya at-tadzkir, mudzakkar, ikut mudzakkar juga. Kalau mubtadanya ma'rifah, ada alif lamnya, pakai ma'rifah juga. Jadi sifat itu ngikutin yang disifatinya. Mubtada disifati, ya lihat dulu mubtadanya, nanti sifatnya ngikutin. Mudzakarnya, lapaknya, dari mudzakarnya, dari ya, nakirah ma'rifatnya diikutin. Ya, khobar juga sama. Al-kitabu wi'aun mamluun. Ya, sebetulnya al-kitabu wi'a, buku itu adalah bejana. Itu mubtada khobar saja. Nah, sekarang khobarnya wi'anya ingin dikasih sifat mamluun, penuh dengan ilmu. Al-kitabu wi'aun mamluun, adalah bejana yang penuh. Penuh dengan apa? Penuh dengan ilmu. Nah, mamlu itu adalah sifat. Mamluun ilmu itu adalah sifat. Ngikut tuh mamlunya, lihat. Mamlunya ngikut. Karena dia wi'a itu adalah nakirah, benar nggak? Mamlu juga nakirah, karena ngikutin. Misalkan Ahmadu talibun mujtahidun. Mana yang disifatinya? Ahmad adalah talib, santri yang rajin, mujtahidun misalkan. Mana sifatnya? Yang disifati mubtada apa khabarnya? Khabarnya, talibunnya. Ya kan? Tapi kalau at-talibul mujtahidu Zaidun. Mana yang dikasih sifatnya? Mubtadanya at-talibu, santri itu yang apa? Al-mujtahidu, yang rajin adalah siapa? Adalah si Zaid. Ya kan? Jadi bisa dikasih sifat mubtada dan khabar itu, ya. Hadhihi, ini daulatun azimatun. Nah, azimatun itu sifat bagi mana? Bagi daulah. Ini adalah negara yang besar. Ya, begitu. Ngikutin. Dari segi apanya ngikutinnya? Lapaknya, terus mufradnya atau tasniyahnya, ya, bisa.
mudzakarnya dan ma'rifahnya itu. Mudzakar muannas ma'rifah nakirah itu ngikutin gitu. Ya, namanya juga sifat. Sifat itu kan nggak lepas dari yang disifatinya. Bahkan mungkin nggak bisa lepas sebagiannya. Kayak misalkan Muhammad ganteng, kegantengan itu kan nempel terus gitu. Ya, nggak bisa lepas. Jadi sama. Ya, begitu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.